Perkenalkan, saya Gandiana Laritembun, NIM 10116025 dari praktikum formulasi sediaan steril kelas F. Di sini saya akan memperagakan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nyalakan keran, basuh tangan. Ambil sabun, gosok tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari, kuku jari, bahu jari. Bilas. Matikan keran. Kemudian sama tisu. Saya akan memperagakan cara pemakaian baju kerja di gray area. Yang pertama, cara memakai masker. Yang kedua, cara memakai handscoon. Cara memakai jas lab. Cara pemakaian baju kerja di white area. Yang pertama, cara memakai masker. Yang kedua, cara memakai handscoon. Cara yang ketiga, cara memakai head cap. Yang keempat, cara memakai jas steril. Sekian cara memakainya. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang gray area dan white area. Poin yang ketiga, di sini menggunakan baju kerja pada ruang gray area.
Gray area merupakan area produksi di mana proses produksi berlangsung pada area ini. Kebebasan telah dikurangi, yaitu barang atau karyawan tidak bebas memasuki area ini. Dilakukan penanganan khusus terhadap udara, rancang bangun dan konstruksi ruangan seperti lantai dan langit-langit tidak boleh bercelah dan tahan terhadap bahan kimia. Dinding harus terbuat dari beton dan dicat dengan cat yang tahan dicuci, serta pintu dan peralatan lainnya tidak boleh terbuat dari kayu. Gray area yang meliputi antara lain ruang penimbangan, ruang sterilisasi akhir, dan ruang evaluasi untuk produksi sediaan steril. Tiap personel yang bekerja di kelas A dan B harus menggunakan pakaian kerja steril, disterilkan atau disanitasi dengan memadai, dan hendaknya disediakan untuk setiap sesi kerja. Dalam proses pembuatan obat steril, sarung tangan harus secara rutin dilakukan desinfeksi selama bekerja menggunakan alkohol 70%, misalnya isopropil, alkohol, IPA, masker, dan sarung tangan. Hendaklah diganti paling sedikit tiap sesi kerja arloji. Kosmetika dan perhiasan hendaklah tidak dipakai di area bersih. Berikutnya ada yang pertama, personal harus mencuci tangan dan kaki serta pakaiannya pun harus bersih. Untuk pakaian personal yaitu tidak berkantong warna berbeda, tidak bagian, tutup kepala, masker, dan sarung tangan. Yang berikutnya, desain ruangan dibutuhkan perlakuan khusus seperti penanganan kasus terhadap udara, rancang bangun dan konstruksi ruangan seperti lantai dan langit-langit tidak boleh bercelah dan tahan terhadap bahan kimia. Dinding harus terbuat dari beton dan dicat dengan cat yang tahan dicuci. Seperti pintu dan peralatan lainnya tidak boleh terbuat dari kayu. Berikutnya, kebebasan personal untuk masuk area ini sudah dikurangi. Fungsi dari pembangunan area ini adalah sebagai tempat produksi obat-obatan, di mana tempat ini sangat penting dari semua area yang ada karena proses intinya ada di ruang ini. Kelembapan yang ada pada gray area adalah 45-75%, khususnya untuk ruangan kapsul 30-40% mempunyai kelembapan 20-28 derajat Celcius. Berikutnya ada baju steril gray area. Di sini penutup area yang bagian kepalanya seperti digambar, kacamata pelindung yang ada seperti digambar, terus baju steril yang dipakai, baju celana steril, dan hall steril. Berikutnya ya cara tata laksanakan yang dibawa, ada cara masuk ke style gray area, locker room, dan pasang penutup samput dan penutup jambang. Itu yang di belakang, seperti ada gambarnya ini. Seperti ini. Dan yang ketiganya, masukkan peralatan-peralatan seperti kunci atau cincin-cincin gitu, seperti itu di dalam wadah tersendiri. Dan bila perlu, kalau ada makeup, masker, atau bisa kalau ada perlengkapan seperti dandan seperti ini, dibersihkan, lalu pilih baju steril tangan ukuran yang sesuai. Lalu ini ada locker seperti ini, dan berikut with area. With area merupakan area produksi untuk sediaan steril. Untuk memasuki with area ini, karyawan harus mencuci tangan dan kaki, serta mengganti pakaian dari gray area dengan pakaian khusus yang steril.
Peralatan yang digunakan harus disterilkan terlebih dahulu, demikian juga ruangan harus dibersihkan dengan desinfektan. Contoh area ini yaitu seluruh ruangan pada pembuatan obat steril pada with area supaya suplai udara yang ada di seluruh ruangan produksi berasal dari dua sumber, yaitu berasal dari udara yang diisolasi kembali sebanyak 80% dan berasal dari udara bebas 20%. Suplai udara tersebut melalui filter yang terdapat di dalam filter house yang terdiri dari per filter yang memiliki efisiensi penyaringan sebesar 35% dan medium filter yang memiliki efisiensi penyaringan sebesar 95%. Selanjutnya, suplai udara ini melewati cooling coil evaporator dan akan menurunkan suhu dan kelembapan relatif udara. Jumlah udara yang masuk ke dalam ruangan produksi diatur dengan menggunakan volume Doppler. Selain itu, dalam with area ini harus melewati HEPA filter yang memiliki efisiensi penyaringan sebesar 99,997%. Syarat ruangan with area: yang pertama, ruangan harus steril. Seterusnya, peralatan dan pakaian yang digunakan harus steril pada ruangan ini. Pakaian kerjanya model celana atau baju tersusun, sepatu, tutup kepala, masker, dan sarung tangan. Karyawan yang akan memasuki area harus bersih dan steril. Ruangan mempunyai rancangan khusus seperti tembok dengan cat yang tahan dicuci. Pintu dan peralatan hal lainnya tidak boleh terbuat dari kayu. Udara dari luar tidak boleh memasuki ruangan menggunakan sanitasi udara. With area ini harus mempunyai kelembapan 44-47 derajat Celcius. Temperaturnya 16-24%. Alat kelengkapan baju kerja, baju steril lengkapnya seperti ini. Kelengkapan baju kerja, pertama baju steril, baju oven steril, kacamata pelindung, masker, sarung tangan steril, cover with area. Seperti ini yang cara berpakaiannya. Lalu pertama, masuk ke ruang ganti with area, buka pintu dengan siku Anda. Lalu yang kedua, sebelum memulai buang pembungkus bila ada pada bed seperti gambar ini, desinfeksi sekarang tangan dengan cairan desinfektan. Terus habis itu pilih baju steril dengan ukuran yang steril sesuai. Lalu atur perlengkapan pada big. Usahakan tidak saling bertumpukan ya. Nah, terus desinfektan sarung tangan dengan cairan desinfektan seperti gambar ini. Berikut, desinfeksi kembali sarung tangan seperti ini. Gunakan kacamata pelindung seperti ini. Lalu pastikan kacamata pelindung penutup kepala steril seperti ini. Jadi caranya seperti ini. Lalu desinfektan, lalu sarung tangan. Gunakan sarung tangan steril sesuai prosedur seperti ini. Lalu desinfeksi akhir sarung tangan seperti ini. Berikutnya, ini gunakan sarung kepala seperti ini. Desinfeksi sarung tangan seperti ini. Pada gambar ini, gunakan masker seperti ini. Lalu desinfeksi kembali sarung tangan seperti ini. Cek kembali. Gunakan baju cover steril seperti ini. Desinfeksi ruang tangan seperti ini. Pakai alat desinfektan. Lalu ini gunakan stopwear steril seperti digunakan pada kaki gambar ini. Langkahnya kaki yang telah memakai software pada area bersih seperti ini. Gunakan software satunya kepada area bersih.
Desinfeksi kembali sarung tangan seperti ini. Dicek ulang sama alat. Gunakan kacamata pelindung seperti ini. Pastikan kacamata menutupi penutup kepala steril seperti ini. Jadi tertutup semua wajahnya. Lalu kembalikan lagi seperti tadi. Sama seperti itu, cuma ngecek kembali. Terima kasih. Terima kasih presentasi dari with area dan gray area. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Dadah.